5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dengan Kak Citra di mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtema ini adik-adik. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada 3 adik-adik, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah, adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air. Ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air. Ada gas juga adik-adik, biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan. Nah, gas itu termasuk dalam benda gas. Amati lingkungan sekolah adik-adik semuanya. Tentukan nama-nama benda lalu kalian tuliskan dalam tabel itu sesuai dengan wujudnya. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Nah, contoh benda padat yang ada di lingkungan sekolah adalah buku, meja, kursi, tas, papan tulis, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekolah adalah air. Tinta spidol itu adalah benda cair. Lalu benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita ada udara, oksigen, ada asap, itu adalah benda gas. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud.
Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Coba adik-adik bisa sebutkan 3 wujud benda. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas ya. Boleh kalian bolak-balik ya. Lalu, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitar kalian. Nah, kalian bisa tuliskan ya adik-adik, benda apa saja yang termasuk benda padat di sekitar kalian. Kak Citra di sini bisa sebutkan meja, kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan atau sebutkan 2 contoh benda cair di sekitar kalian. Ayo coba kalian bisa lihat di sekitar kalian ada benda cair apa saja. Di sini contohnya ada air, ada bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, ya, madu, dan lain sebagainya. Tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, contohnya ada udara, ada asap, ada oksigen. Kak, ada balon. Adik-adik, dengarkan Kak Citra. Balon itu adalah benda padat, tapi gas di dalam balon itu baru namanya benda gas ya. Jangan kalian sebut balon itu benda gas. Balon itu benda padat. Nah, di dalamnya ada gasnya. Begitu ya adik-adik ya. Harus kalian pahami. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus adik-adik ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter adik-adik. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya karena 300 meter sudah satuannya sudah meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah, 5 kilometer itu ada berapa meter? 1 kilo ada 1000. Kalau 5 kilometer berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu 5000 adik-adik. Jadi 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Hayo, 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan denah ini adik-adik ya, ada beberapa denah yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini, ke sekolah di sini ya. Jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencarinya dalam satuan meter. Maka kita bisa tuliskan di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah adik-adik?
Kalau 100 meternya sudah sama nih satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 kilometer. Nah, adik-adik tahu kan 5 kilometer itu sama dengan 5.000 meter. Didapat dari mana? Dari 5.000 dikali 1.000. Berarti 5.000 meter ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5.100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5.100 meter. Lalu, rumah Udin ke kantor pos. Nah, di sini rumah Udin ke kantor pos. Ada jaraknya 2 km 850 meter. Berarti kita cari dalam meter. 2 km 850 meter sama dengan titik-titik meter. Yang kita ubah adalah 2 km. 2 km itu ada berapa meter ya adik-adik ya? Kalau 1 km itu 1.000 meter, berapa kalau 2 km? Ya, 2.000 meter. Berarti 2.000 meter ditambah 850 meter sama dengan 2.850 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos itu jaraknya 2.850 meter. Berikutnya, rumah Siti ke rumah Udin. Nah, kita cari tahu bersama-sama. Di sini rumah Siti, di sini rumah Udin, jaraknya 6 km lebih 350 meter. Kita ubah dalam meter adik-adik. 6 km kita ubah dalam satuan meter. Berapa ya 6 km itu berapa meter adik-adik? Ya, 6.000. Berarti 6.000 meter ditambah 350. Jawabnya 6.350. Jadi rumah Siti ke rumah Udin itu jaraknya 6.350 meter. Alat ukur itu ada bermacam-macam adik-adik, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini tuh digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Altimeter ini juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, ini namanya alat altimeter. Biasanya digunakan pesawat terbang untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut. Perhatikan gambar kedua pesawat ini adik-adik. Nah, tinggi pesawat A adalah 3.000 meter dari permukaan laut. Lalu tinggi pesawat B itu 4.325 meter dari permukaan air laut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, kita masih ingat ya, 1 kilometer itu 1.000 meter. Nah, sekarang kalau 3.000 meter berapa kilometer? Apakah kita kalikan dengan 1.000? Tidak adik-adik, tapi kita bagi dengan 1.000. Karena kebalikannya, tadi 1 km sama dengan 1.000 meter. Berarti 1.000 meter sama dengan 1 kilo, itu kebalikannya. Maka kita bagi 3.000 dibagi 1.000. Nah, sama-sama memiliki angka 0, kita hilangkan saja. Kalau di sini dihilangkan 1, maka di angka 1.000-nya nolnya juga dihilangkan 1. Lalu berikutnya juga kita hilangkan adik-adik sampai angka nolnya sama-sama habis. Ketemu pembagian baru, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, jawabnya 3. Berarti 3.000 meter itu sama dengan 3 kilometer. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuannya adalah 3 km.
Berapa ketinggian B dalam satuan kilometer? Nah, sekarang kita cari tahu yang B adik-adik. 4.325 meter itu kita uraikan dulu. Itu sama dengan 4.000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4.000 meternya ke dalam kilometer. Maka 4.000 meter berapa kilometer? Itu kita kerjakan dengan cara 4.000 dibagi 1.000 karena 1 kilonya 1 kilometer itu 1.000 meter. Punya 0 kita sama-sama coret saja adik-adik. Karena sama-sama punya angka nolnya sebanyak 3 ya kita hilangkan 3 semua. Ketemu pembagian baru yaitu 4 dibagi 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 4.000 meter itu sama dengan 4 kilometer. Lalu kita tuliskan di sini adik-adik. 4 kilometer lebih 325 meter. Jadi ketinggian pesawat B adalah 4 kilometer lebih 325 meter. Lalu di sini berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Nah, pesawat B tadi tingginya itu 4 km lebih 325 meter. Jika dibandingkan ketinggiannya itu kita kurangi saja dengan pesawat B. Pesawat B tadi ketinggiannya 3 km. Nah, sesama satuan kita jadikan satu adik-adik. 4 km dikurangi 3 km, lalu sisanya 325 meter. 4 km dikurangi 3 km sama dengan 1 km lebih 325 meter. Jadi perbedaan ketinggian antara pesawat B dan A itu 1 km lebih 325 meter. Pernahkah adik-adik memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas adik-adik. Gas tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika ada angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, adik-adik coba kalian praktekkan dari gerakan angin yang sepoi-sepoi, lalu gerakan angin yang cepat, dan gerakan angin yang berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang adik-adik bisa berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Kalian bisa berlatih gerakan kaki dengan gerak lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, adik-adik bisa praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.